Oke, jadi dia tuh mentor aku lah. Mentor apa Om Gadun? Aku sih gak pernah disentuh ya. Serius? Aku gak pernah disentuh. Gara-gara kau pakai kerudung. Bisa jadi. Kamu di sana nggak lepas kerudung kan? Enggak. Oh ya bagus. Tergantung. Nah terus di SMP itu aku pernah diginiin sama teman-teman aku. Kayak, lu gak pernah ke Singapura? Miskin ya? Siapa tuh yang ngomong tuh? Sebut Gitu. namanya. Enggak. Tapi kan dulu zaman RSB itu kayak Iya that sih. one time doang Iya terus sih, hilang. Iya sih. Memang Pak Ahok ini kadang-kadang nih keputusannya bercanda Pak. Saya ngefans sama Bapak. Aku juga. Iya, cuman kenapa Bapak menghilangkan RSBI Pak? Itu Pak. Balik lagi di Ngalus, ngobrol asik soal fulus. Ini lagi kedatangan tamu. Ini Nanda adalah seorang influencer di ranah beauty. Cuman, doi tertarik kripto. Iya betul. Ethereumnya ada 10. Oh ya amin. Amin. Wah pokoknya Kakak yang beliin ya? ya pokoknya portonya lebih banyak dari apa yang bisa lu bayangkan lah. Enggak. Ya lebih kecil dari kakak lah jauh. Enggak lah. Nih gue lagi minus nih. Agak kejang. Anyway, coba kenalan dulu Nanda, boleh? Halo guys, aku Nanda. Aku tuh dulunya sekolah di Korea. Kenal sama Kak Ali tuh karena cetak Korean class ya. Waktu itu. Ya jadi kita Kenapa? Cetak Korean kenapa? Aku lupa deh. Gimana sih? Pokoknya kenal aja tiba-tiba. Gimana sih? Enggak, jadi waktu itu Cetak Korean pernah endorse dia guys. Soalnya dia itu pernah ke Korea. Dan nanti kita bakal ceritain pengalaman dia di Korea. Jadi waktu itu gue pernah endorse dia, terus di post, terus gue follow, terus gue komen videonya. Thank you ya udah kolaborasi sama kita gitu. Ditunggu nanti next collaboration-nya ya gitu. Terus di follow back sama dia gitu kan. Terus ya temenan deh. Iya, metaverse jalan gitu kan, dia recognize gitu kan, temenan deh gitu. Terus gue bilang sini main gitu kan, cerita sharing lah gitu. Berarti sekarang sibuk apa aja kamu? Aku sibuk, ada deh nge-gym. Nge-gym. Serius? Ya pagi nge-gym, terus bikin konten juga. Kadang aku bolak-balik ke Korea juga, masih kalau ada kerjaan beberapa di sana gitu. Kamu ngapain ke Korea bolak-balik? Tergantung sih, kadang kan ada events atau kayak endorsement dari sana juga, aku kesana deh. Kamu tuh sama kedutaan Korea tuh deket gak? Apa ada hubungan sama mereka gak? Kenal beberapa orang aja sih. Oh gitu. Terus dari hubungan itu kamu sering ada kegiatan untuk pergi ke sana merepresentasikan Indonesia gitu apa gimana? Enggak, most likely aku tuh kayak emang pernah sama beberapa beauty brand sih di sana gitu. Sama kayak ada plastic surgery atau dokter gigi gitu-gitu tuh sempat promote di aku. Dan aku harus bolak-balik gitu kan buat check up gitu. Wih, menarik tuh. Berapaan di sana plastic surgery? Siapa tau muka gue bisa seganteng Bisa diskon lah, bisa diskon. Serius? Iya, serius. Berapaan sih range misalkan nih, gue pengen ganteng gitu ya, terus gue pengen rahang gue bagus, itu berapaan kira-kira budgetnya? Kalau teman-teman aku sih ya, yang rahang tuh ya 3 digit lah. 3 digitnya depannya berapa tapi? 2, 3, 4, 5, 7? Tergantung, itu harus konsul dulu sama dokter. Oh gitu. Iya. Tapi minimal 100 juta, pasti lebih. Iya pasti lebih. Oke. Belum taxnya dan lain-lain, belum hotelnya, nginep dan lain-lain kan. Gitu. Tuh. Dijamin ganteng. Bisa jadi. Wede. Ada beberapa yang fail juga kan. Oh iya serius. Di Korea ada yang fail. Bukan fail sih, lebih ke harus di rearrange dikit gitu lah. Oh maksudnya ternyata ada yang kurang nih, lu datang lagi sini buat dibagusin lagi gitu. Oh gitu. Depends dokternya siapa gitu. Oh gitu. Yang kamu dokternya sejago apa dia? Aku nggak surgery sih sebenarnya. Cuma promote-nya itu buat teman-teman aku yang memang butuh. Misalnya dia tadinya kecelakaan dan lain-lain. Aku promote-nya itu pakai teman aku yang orang Vietnam. Oke. Jadi dari muka Asia jadi Rusia. Serius? Asik, serius. Ada fotonya gak? Ada masih sih. Pegang gak? Bisa ditampilin gak fotonya? Aku ada di ini sih, ada di endorsean aku, masih aku. Oh nanti kirimin. Iya ya, nanti aku kirimin ya. Dari Asia jadi Rusia kayak gini. Jadi ngomong kayak gini taunya videonya hilang. Masih ada. Masih ya. Oke, jadi sekarang setiap hari ngonten, endorsement, ada bisnis apa sendiri, apa kerjaan? Doain kamu ya. Kamu kerja gak sih? Enggak sih, udah enggak. Udah enggak? Lagi enggak. Enggak ikut company. Terakhir kerja company kapan? Di Korea. Wah, ini dia yang harus kita bahas. Aduh.
Ini dia. Tapi nanti lah ya kita bahas Koreanya. Sekarang dulu, as a content creator, kamu pemasukan jadi content creator tuh dari mana aja sih? Dari endorsement sama kayak affiliate share link sama keranjang kuning gitu-gitu sih. Oh, kamu live TikTok juga? Enggak. Jadi video TikToknya? Video TikTok dikasih keranjang kuning sama kayak share-share di story gitu, dapat link-link. Oh, bisa gitu ya? Iya. Sebulan berapa? Boleh tahu gak? Cukup lah. Cukupnya berapa? Cukup. Kasih range. Aduh. Ini buat kalian semua yang mau memulai karir sebagai content creator. Kemarin udah ada Bang Ogut, ya kan? Cerita dong. Cukup buat beli apa ya? Double digit mah lebih kan? Sampai triple gak? Sampai triple gak? Tergantung. Kan kadang rame, kadang biasa aja gitu. Peaknya berapa? Peak kamu pernah dapat all time high setahun terakhir berapa? Sebulan? Peaknya itu kadang kan ada yang 3 bulan baru dibayar di bulan akhir kan. Itu aku ngitungnya jadi 1 bulan gitu. Iya, oke. Oke, peaknya itu 4 ETH lah. 3 ETH. ETH harga sekarang apa ETH kemarin? ETH sekarang. Kemarin 60 juta bro. Emang iya 4 ETH 60 juta ya? 1 ETH 60 juta. Oh berarti ya 2-3 ETH lah. 2-3 ETH. Wancar. Peaknya ya. Tapi tepuk tangan dulu yang semeriah untuk amin. Nanda. Itu peak tuh sebulan tuh. Itu peak ya. Tapi kan gila. gak selalu. Oke. Gitu. Seboncos-boncosnya kamu pedih-pedihnya nih ada bulan ini pemasukan berapa? Paling pedih. Kadang tuh ya 10 Solana. Ini anak sekitar segitu. Ini anak ngajak gue mikir nih. Ini 10 Solana sekarang. Iya 150 8 Solana gitu. Sekitar. Itu paling pedih tuh. Iya sampai saat ini ya. Semoga gak turun. Amin. Wanjay. Tuh bro, lu kalau pengen nyicil Solana ya kan, uang turun dari langit gitu kan, jadi content creator bro. Sebulan 8 Solana, itu paling pedih tuh. Iya kadang, ya gak tahu sih kak, aku gak tahu. Gak apa-apa, pengen tahu kita mah. Ya range aja ya. Iya range aja kayak gitu. Gak pernah kayak kayak cuman sebulan tuh cuman, wah kacau sih bulan ini sih cuman 2 Solana gitu. Alhamdulillah ya. Mantap banget. Mantap banget. Aku percaya banyak rezeki itu jalannya banyak loh. Jadi aku biasanya ngitungnya kayak nggak cuma dari content creator aja gitu. Berarti itu tadi yang kamu ceritakan tadi tapi content creator kan? Content creator. Nah, di luar content creator biasanya ada apa lagi? Adalah doain aja ya. Cerita dong. Ada bisnis atau apa? Bikin agensi? Kamu bikin agensi ya? Enggak. Jadi? Adalah. Nanti aja ya. Kamu ngasih tahu loh dia. Next episode. Dia gak mau ngasih tahu guys, parah banget. Oke, nah anyway, kenapa kamu jadi beli kelasnya sebelah gitu? Dan kenapa bisa jadi tertarik ke kripto? Kenapa nggak saham? Kenapa nggak reksadana? Oke, jadi tuh aku di Korea itu punya satu kenalan. Bentar, nih kamu ke Korea tahun berapa sih? Aku dari 2020. Sampai? Pulang pergi sih. Aku sempat pulang dulu setahun di 2021, terus 2022, 2023 ke sana. Sekarang bolak-balik gitu. Setahun berapa kali bolak-balik? Lebih dari 3 lah. Wih, mantap. 4 kali 5 kali gitu. Wih, sekali stay berapa lama? Seminggu. Tapi di kosan teman. Oh, di kosan teman. Yang menarik. Iya. Emang harus gitu. Betul. Ya, gimana tadi ceritanya? Kok bisa di Korea gimana? Nah, di Korea tuh aku pertama kali aku Korea tuh aku broke banget. Kayak gak punya uang, bahkan aku hampir gak berangkat. Karena aku waktu itu harus bayar karantina dan itu gak di cover sama kampus. Gitu. Wah, 2020 ya? 2020. Terus di sana itu singkat cerita aku dapat beasiswa makanan Senin sampai Jumat kan. Jadi Sabtu Minggu aku harus cari sendiri. Serius. Nah, dari situ tuh aku ya udah kayak berdoa aja dan lain-lain. Tiba-tiba tuh aku di-invite ke Seoul buat kayak ngisi acara atau datang ke ngisi acara apa nih? Beauty events yang ada di Seoul. Berarti kamu dari 2020 udah mulai jadi content creator? Udah mulai. Dari kapan sih jadi content creator? Dari sebelum ke Korea sih. Oh. Ya 2020-an lah. 2020-an udah ngonten tuh ya? Udah ngonten. Oh, sekarang followers berapa sih? TikTok 1,4. Wih, debak. IG? Doain ya. 100.000 aja. Oke, rezeki banyakan dari TikTok apa dari IG? Dari Tuhan, dari Allah. Kepo dong. Kita pengen ini nih, platform comparing, TikTok atau IG banyak rezeki? Karena followers aku lebih banyak di TikTok, jadi ya di TikTok. Bisa jadi yang follower 1 juta di sebelah cuma 50.000 tapi banyakan duit dari sebelah.
Enggak sih. Enggak, Kalau kamu aku masih sejauh ini masih ini ya, TikTok ya. paralel ya, maksudnya linear ya, yang followersnya di TikTok memang gede, berarti banyak dari sana gitu. Iya, ya. iya. I see. Gitu. Sekarang umur berapa sih, Nan? Tebak. Lah, males banget gue. 24, Around. 25. Ya segitu. Oke, 25. Dari 2020 berarti kamu dari umur 21 ya mulai ngonten ya? Iya, around segitu. Dari umur 21 mulai ngonten, terus ke Korea, terus di Korea tadi nggak ada pemasukan, nggak ada dapat beasiswa makan untuk Sabtu Minggu, jadi akhirnya kamu harus nyari sendiri. Iya, dan akhirnya aku ketemu lah, singkat cerita aku ketemu sama satu orang yang scholarship baru aku nih buat Sabtu Minggu. Maksudnya gimana nih? Oke, jadi dia tuh mentor aku lah. Mentor apa Om Gadun? Aku sih gak pernah disentuh ya. Serius? Aku gak pernah disentuh. Gara-gara kau pakai kerudung? Bisa jadi. Kamu di sana gak lepas kerudung kan? Enggak. Oh ya bagus. Tergantung. Masuk ke klub apa gimana nih kan? Aduh. Busan. Oke. Terus ya udah. Nah, Sabtu Minggu aku ketemu dia dan dia tuh kayak bener-bener royal. Aku setiap ketemu sama mentor aku ini ngajak teman kayak 3 orang, 4 orang, karena aku tahu mereka juga gak punya duit. Jadi kayak oke, ayo kita makan gratis rame-rame sama mentor aku gitu. Sakit. Enggak, ini kenapa kau sebut mentor? Ya memang dia sekarang mentor aku. Mentor as in apa? Really mentor, Cinca mentor. Cinca mentor. Donna mentor, bahasa Jepang nih. Gimana mentor kayak gimana? Kayak hidup, bisnis dan bisnis dan finance. Nah, karena aku cari tahu background dia apa gitu ya. Singkat cerita kan lost contact setahun ya sama dia. Terus pas aku 2022 ketemu dia lagi, dia kayak bilang, "Wah, Nanda, you change a lot," gitu. Ini bukan Nanda yang main-main lagi kayak di 2020 gitu kan. Terus aku ketemu dia, jadi dia kayak baru open tentang bisnisnya, tentang apa yang dia lakuin, and he's an investor. Wah. Jadi aku kayak ngerasa, wow, oh dia making so much money gitu loh. Karena aku sama teman-teman aku full dibiayain sama dia kalau jalan-jalan di Korea gitu. Di tahun 2020. Dari dulu, iya dari 2020. Sampai kemarin terakhir aku ke Korea minggu lalu ya. Sampai minggu lalu aku masih dibiayain sama dia. Ini pas ketemu. Ini boleh di-spill kan? Oh, main ke Metavulus dong. Nanti kalau dia ke Jakarta lagi aku ajak ya. Bener ya? Iya. Ya nanti ya kita full English podcast aja gak apa-apa. Boleh. Menarik. Ya kebetulan dia juga bisa bahasa Inggris kan. Iya. Gitu. Nah 2020 kamu setahun dibayarin tuh Sabtu Minggu makan tuh sama dia. Iya. Setiap minggu. Setengah tahun lah ya. Wah keke. Bro lu pikir bro setengah tahun. Tanpa ngapa-ngapain loh. I'm not doing anything for him. Iya, tapi kan kamu giving emotional support. For fun aja sih, kayak aku suka ngelawak aja sih. La ilaha illallah. Aku ngelawak dia. Jadi itu entertain. Wah, debak. Tapi dia umur berapa berarti? 37. Gua kadang-kadang ya gini pengen cemburu, nggak bisa, dia cewek kita cowok ya kan. Tapi jujur aku pertama kali kenal dia aku kira dia broke juga. Soalnya mobilnya aku tuh gak tahu kalau ada mobil namanya Genesis kan. Pertama kali aku Korea tuh Nora gitu. Terus kayak turns out 4 tahun yang lalu itu aku duduk dan dia bilang kan that was summer. Terus dia bilang kamu panasan gak gitu. Aku nyalain AC di bangku ya. Terus aku kayak Nora, emang ada AC di bangku? Enggak, bentar. AC di bangku ini di mana nih? Di mana nih? Di sininya loh, di joknya, di joknya. Ya. Di gitu. belakang ya, bukan di tempat duduknya ya. Iya. Gitu. Soalnya mobil dia Genesis, aku kayak gak pernah denger what is Genesis gitu. Sekarang baru tahu sih. Ya, I never heard about that either. Gua gak pernah tahu apa itu mobil Genesis, guys. Komen dong gua. Gua gak tahu. Oke, cerita Korea nantilah. Ini ke-spill nih nantilah. Nanti ada part Koreanya. Ini gue masih penasaran. Oke, jadi si mentor hidupmu si Oppa ini ya kan, si Oppa Nyong. Jay, no, his name is Jay. His English name. Oke. Ya, kok orang-orang Korea suka nama Jay banyak banget deh. Karena ada Jung. Oh iya, Jung dan lain-lain. Gue punya teman juga namanya Jay, dia orang Korea juga dipanggil Jay. Ya, my English name is Jay. My real name was like selain Jung apalagi selain J, yang J?
Nggak tahu lagi. Ya ada Lupa. lah, pokoknya panggilannya English name gitu kan. Terus ada lagi orang-orang China itu dia punya English name gitu. Orang Jepang juga dia punya English name. Ngapain gitu kayak. Tapi ya Biar ada. gampang disebutnya Ya, kayaknya. tapi emang ada that kind of culture di sana ya. Itu memang menarik guys dari international culture. Nah balik lagi, ini gue udah kemana-mana. Si mentor seorang investor. Iya. Terus kamu udah bisa bikin duit. Sejak kapan tuh kamu mulai tertarik untuk invest? Langsung ke kripto kah? Apa dulu ada deposito kah? Apa kamu beli reksadana kah? Baru ke kripto apa gimana? Oke, awalnya aku yang paling aman dulu. Apa tuh? Obligasi dan Oh lain-lain. masih ada kamu beli obligasi? Oh enggak sih. Udah dijual Udah semua? dijual. Beli Ethereum? Tadinya aku juga kayak beli emas online gitu-gitu juga kan. Kayak yang Oke. lebih safe. Heeh. Turun 5 juta. Apanya yang turun 5 juta? Emasnya. Waktu itu Oh, sempet kayak turun gitu loh. Setahun lagi lumayan. Setahunan lah hampir. kan emas turun paling 4-5%. 5% kamu turun 5 juta. Iya. Segituan. Wah kamu masukin berapa? Ya segitulah. 100 juta ya. Turun 5% 5 juta ya. Karena aku gak tahu masukin kemana lagi Kak. Kan aku gak ngerti kan dulu. Oke. Beli Gitu. emas terus? Terus ya udah aku kan waktu ke Korea lagi ngobrol sama mentor aku, kayak dia bilang mending kamu main saham aja atau gini. Dia singkat cerita dia ngajarin aku lah gitu. Saham apa yang dibeli akhirnya? Adalah Di Indonesia apa di Korea apa di US? Di Indonesia. Oke. Terus aku ini mungkin apa ya, kayak emang jadi interest banget tuh karena pas aku ke Jepang, aku sempat ke Jepang nih. Aku ketemu mentor baru. Mentor lagi. Mentor atau opa? Kalau di Jepang namanya apa sih? Jiji. Ya ini mentor lah, mentor lah. Terus dia tuh lifestyle-nya di Jepang pakai Alphard kemana-mana. Alphard di Jepang, Alphard yang bagus apa Alphard yang murah? Alphard di Jepang juga 100 juta juga ada. Oh ya? Iya. Gak tahu sih, tapi sama supir dan dia super chill gitu loh, super chill. Oke. Dan kayak aku ngelihat lifestyle-nya kayak wow, dapat uang dari mana manusia ini gitu kan. Dan ternyata dia trading gitu. Trading apa? Banyak deh, kayaknya trading hampir semuanya kali ya. Apa tuh? Kayak forex, saham, dan kripto gitu. Terus aku jadi kayak nanya-nanya ke dia, buku apa sih yang aku harus baca gitu, atau kayak video apa yang harus aku tonton dan lain-lain. Dari mentor Jepang dan Korea ini gitu. Sampai sekarang masih kontak kan namanya? Masih dong. Debak. Pokoknya aku setiap balik ke Jepang atau Korea, aku pasti kontak mereka sih. Buat kalian semua yang pengen punya opa-opa, coba DM Nanda di IG. Followersnya baru 100.000, belum sejuta soalnya. Masih balas dia harusnya. Masih balas kok. Masih balas kan? Masih balas. Tiba-tiba ada yang nonton di sini rame kan. Kak mau punya opa gimana? Wah kocak. Oke. Nah dari si mentor ini dia bilang mending beli saham kata si Korea. Terus kenal mentor Jepang tahun 2022. Tahun 2022 akhirnya semua obligasi emas dijual, pindah ke kripto dari tahun 2022. Aku baru banget joinnya 2024. Wah. Masih belajar. Gila, this girl coming in the bottom of crypto cycle, bro. Enggak loh. Kamu hoki banget sih, parah sih. Iya. Kamu hoki banget. Kamu kapan beli kripto pertama kali? 2023 akhir. Bulan? November. Oh iya. Gila, itu masih 20.000 ya? Masih berapa BTC waktu itu berapa dolar? Enggak sih, kayaknya November akhiran deh. Jadi kayak 50 ribuan. Oke. 40 ribuan ya, 45 ribuan. 48 peaknya kalau nggak salah. Iya. Nah terus untung dari situ pertama kali aku langsung join AC. Karena kayak ya udahlah dari untung ini. Itu dulu harganya berapa dulu kamu beli? Emang boleh sebut? Ya nggak apa-apa kan dulu kan, udah pernah lewat kan. Iya. Berapa sih harganya? Waktu itu aku belinya di 9 komaan ya? Iya. Oh, yang yearly ya? Yearly. Oh, tapi gue denger kamu yang full time, yang full yang lifetime ya? Iya, soalnya waktu itu sebelum harganya naik, jadi aku kontrarian. Nah, kebetulan tiba-tiba aku dapat untung lagi dari kripto. Karena? Aku lupa sih karena apa. Enggak, maksudnya kamu untung dari kripto karena emang TP apa gimana? Take profit apa gimana? Enggak, aku take profitin sih. Cuma aku masih diemin. Cuma aku mikir kayak, oh ya udah untung segini, ya udah deh aku ikut kelas aja lagi gitu, yang kontrarian. Oh, terus belum di TP tuh? Belum, sampai sekarang belum sih. Spill dong. Enggak bisa. Spill dong. Gue tadi lirik-lirik tatap-tatap dulu kan.
cepret, spill dong. Enggak. Sektor deh, sektor. Apa tuh? Sektornya apa? Naruh di AI sih. 3 huruf ya? Gak tahu. 3 huruf huruf ya? DNA gak sih? Hah? DNA. Enggak ding. Bukan. 4 huruf apa 3 huruf? Adalah. Ya 3 huruf apa 4 huruf doang? Ini mah kan enggak. Ada dua-duanya. Oh, ada dua-duanya. Aku Dua-duanya naruh profit. dikit-dikit. Oh. Kan gak sebanyak kamu. Moonback gak? Udah moonback berarti dong? Yang satu udah sih. Udah, terus si modal ditarik belum? Belum. Oke, mantap. High conviction dari Mariananda. Sotoy aja nih guys, aku 0 ya, aku gak tahu apa-apa ya. Enggak. Oke. Nah, tadi sebenarnya gue tuh penasaran dari income content creator tuh sebenarnya pengen gue breakdown, cuman dia nggak mau cerita guys. Berapa menit udah? BTW 20-an. Oke, masuk Aceh, bla bla bla. Sekarang kamu spot doang. Ada futures, ada apa? Kadang-kadang sih. Wih, gila, ngerti tapi, kamu. Enggak. Tapi kan, aduh gimana ya kak? Aku masih kayak yang halal. Ya udah fix salah. Gak tahu deh, jangan disebut deh. Takut salah, Iya, ntar dihujat. Iya, apa sih kalau masih abu-abu bahasanya apa? Makro ya? Iya, bukan gak makro, tahu. subhat. Iya, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu. Ya nggak apa-apa, maksudnya masalah bawa atribut agama nih. Iya kan kita nggak ada yang expert. Nanti memang di Metafulus nih ya, di Metafulus gue punya temen, bukan temen di Metafulus, gue punya temen. Dia bukan ustadz, bukan apa, cuman memang ilmunya lumayan oke, dan dia banyak mempertanyakan gue tentang kripto. Oke. Li, kripto ini subhat, dia bilang, ya kan. Lu nyuruh gue beli Bitcoin, ngajak gue untuk beli Bitcoin, bla 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 bla. Gue banyak yang bisa gue pertanyakan. Kenapa dianggap subhatnya? Yang pertama memang karena belum halal dari MUI, ya kan. Tapi maksud gue banyak kok teman-teman gue yang bahasanya kepercayaan Islamnya juga kuat, tapi dia berani. Berarti dia sudah mengkaji lebih dalam, ya kan. Poin-poin apa aja yang menjadi subhat. Oke. Apakah ini dia ada real itemnya? Apakah dia gimana? Apakah dia berjangka atau apa? Itu kan jadi poin sehingga sama dengan subhat kan? Iya. Nah, itu yang sebenarnya nanti pengen gue ajak dia ke sini untuk ngobrolin itu. Nanti kalian datang aja pas lagi gue podcast sama dia di sini. Mau undang-undang. Oke. Kayak gitu. Jadi ya balik lagi. Terus udah profit di kripto, kontrarian langsung beli. Itu tuh kamu upgrade apa gimana? Iya, upgrade. Dari 9 juta jadi 12 sih. 12. Nambah 3 ya? Enggak nambah 12. Gue kepo deh, di grup kontrarian ada berapa orang sih? Gak tahu juga, aku gak ngecek. Lah kamu kan masuk grupnya. Iya, tapi aku gak ngecekin itu. Itu iya, aku gitu. gak terlalu aktif. Dia full Discord only kah? Ada di grup WA gitu gak sih mereka tuh? Discord ya? Discord aku kayaknya akunya kurang info deh orangnya. Ya kamu gimana sih? Iya kan masih sibuk real life. Berapa bulan sih kamu berarti dari awal sampai sekarang itu, dari anggota itu sampai sekarang? Kayaknya Desember akhir deh aku baru masuk. Berarti udah 6 bulan ya? Iya. Gathering gitu kayak kemarin yang di GBK itu yang rame banget, itu kamu ikut? Aku sempat beberapa kali gak ikut soalnya lagi di Korea. Jadi Mariananda ini adalah mantan student exchange. Yes. Full year. Enggak, 1 semester. 1 semester, 1 semester. Itu self funded scholarship. S1 di Indonesia di IPB, aku food science. Jurusan food science. Berarti kamu yang nanti berkontribusi kepada kultur daging, tau gak? Daging yang dikultur, daging meltek. Daging yang masuk ke dalam tabung, dia nanti membelah diri. Dagingnya di proteinnya membelah diri, jadi dagingnya itu bukan daging sapi yang hidup dibunuh, tapi daging sapi yang dikulturasi, jadi dia berkembang, membelah diri sendiri, bisa dimakan kalau dipotong. Oke, kayak amoeba. Iya, kamu nggak tahu itu? Ya belum, udah lulus soalnya. Kamu kurang nonton The Simpsons. Iya ya. Itu yang kayak gitu-gitu dari The Simpsons banyak. Aduh, ya deh besok aku nonton deh. Nonton lah yang kayak gitu-gitu. Oke, food science, kenapa bisa ke Korea? Karena waktu itu tadinya aku mau banget ke luar negeri. Jadi pas aku SMP, itu kan orang tua aku bangkrut waktu itu. Ayah kayak punya wartel beberapa biji lah ya, terus bangkrut. Iya, warung telepon. Wartel. Iya.
sama kayak toko-toko servis komputer gitu tapi bangkrut. Oke. Nah terus aku kayak pas SMP tuh pernah, aku masuk SMP yang lumayan bagus di Jakarta. Terus Apa tuh sebut? SMP 1. Satu bagus. Bagus loh. Gue tau Mabel bagus. Iya, top 3 lah Oh saat gitu. itu. Oke, Iya, siap. top SMP SMA 7 Jakarta Pusat. Itu masuk yang dekat rumah aja. Soalnya orang tua udah malas nganterin kan. Oke. Nah terus di SMP itu aku pernah diginiin sama teman-teman aku kayak, ih lu nggak pernah ke Singapura, miskin ya? Siapa tuh yang ngomong tuh? Sebut Gitu. namanya. Enggak, Sebut udah namanya. best friend sekarang. Oh udah best friends. friend. Oh udah best friends. Kalau gue sih enggak, gue bakal dendemin seumur hidup terus. Terus ya udah, karena dari situ aku kayak sampai rumah tuh aku bilang ke ibu, Bu kalau kita belum pernah ke Singapura kita miskin ya? Terus ibu aku kayak bilang enggak kok nak gitu kan. Terus aku kayak nangis gitu. Ya udah nanti semoga aku seumur hidup bisa ke luar negeri at least sekali ya gitu. Amin. Terus ibu aku tuh marah kayak bilang, ya jangan sekali lah, berkali-kali. Masa sekali doang? Terus kayak dia setengah nangis gitu kan. Mungkin itu doanya ya. Iya. Gitu. Jadi aku pas kuliah aku bener-bener gencer nyari beasiswa buat ke luar negeri. Wah, gitu. Mengharukan sekali kisahnya. Lumayan. Terus selama SMP SMA kamu ada nyari-nyari exchange juga gitu nggak? Aku sempet daftar AFS tuh yang ke US. Iya ke US. Tapi nggak dapet sih. Terus aku Berhenti di mana? Gagal di mana? Di interview apa di? di interview. Oke. Iya. Lumayan lah ya, lolos 2 tahap. Gagal gitu. Kakak juga daftar dulu? Daftar. Iya kan? Dulu AFS SMA tuh seru banget. SMA gue RSBI. Aku juga RSBI SMP-nya. Emang tuh itu SMP. Ini Iya. ngomongin SMA. Emang SMP ada FS? SMA-nya. SMA kan FS kan. Iya. Kenapa lo bahas SMP? Tapi kan dulu zaman RSBI itu kayak Iya dead sih. one time doang, Iya terus sih. hilang. Iya sih. Memang Pak Ahok ini kadang-kadang nih keputusannya bercanda Pak. Saya ngefans sama Bapak. Aku juga. Iya, cuman kenapa Bapak menghilangkan RSBI Pak? Itu Pak, hilang gengsi anak SMA Jakarta Tapi kan tuh. RSBI bayaran. Ya memang, so what? Tapi kita negeri. Ya tapi kita ingin menjaga kualitas. Asik. Pengajar juga butuh disejahterakan. Asik. Benar, setuju. Iya nggak? Kamu gaji lumayan kan, walaupun maksudnya di negara gitu ya, dibayar negara lumayan kan. Guru gajinya sangat-sangat rendah loh. Wah gila, emosi gue nih. Oke. Kalau sekolah tidak dibayar, digratis-gratisin gitu ya. Pertama, menghilangkan yang namanya saringan alias barrier to entry untuk sekolah-sekolah bagus. Yang tadinya sekolah itu RSBI, karena jadi gratis, udah mana dibikin sama dia ring-ringan kan, daerah situ doang kan. Iya benar. SMA gua yang mantan RSBI, yang daftar umur 17 tahun. SMA berapa sih, Kak? Malas gue sebutnya. 81. Oke. Terus, wih bagus nih, bagus ya, nih. nah apa namanya? Karena ada ring-ringan yang daftar 17 tahun, sedangkan kualitas pengajar yang ada di sana itu mantan pengajar-pengajar yang ibaratnya lumayan oke gitu kan. Akhirnya apa? Pengajar yang oke dipaksa untuk mengajar murid yang nangkepnya kurang. Alias apa? Tidak, kalau kita bisnis itu enggak produk market fit gitu. Enggak fit gitu loh. Bukannya mengkotak-kotakan apa gimana, tapi ya udah mana pengajarnya tidak disejahterakan dengan lebih baik. Malah ada penurunan kualitas atas kesejahteraan guru gitu. Nah, gua tuh kan sangat apa ya, suka banget bersuara tentang kesejahteraan guru ya. Oke. Karena kan apa ya, education gue kan. Gua tuh agak-agak sedih gitu ngelihat pas lagi penghapusan RSBI. Memang dibilang penyerataan kualitas benar. Tapi ketika kita lihat gap antara volume murid yang butuh bantuan sama volume murid yang tidak butuh bantuan dan dia bisa bayar lebih untuk menjaga kualitas pendidikan, akhirnya ketarik ke tengah gitu. Oke. Supaya dapat yang namanya sweet spot alias equilibriumnya lah, yang mana dari kualitas pengajar dan kualitas murid yang bisa bayar sama yang ibaratnya yang kurang mampu butuh dibantu. Tapi dampaknya bukan ini turun 50%, ini naik 50%, naik 100%, tapi ibaratnya lebih banyak ke bawahnya gitu. Oke. Jadi akhirnya ketarik, dan bagi gua itu menurunkan kualitas secara universal pendidikan yang ada di Jakarta menurut gue pribadi. Ini kalau digoreng, disclaimer, gua bukan pengamat, tapi itu yang gua rasakan dan diceritakan sama anak-anak OSIS SMA ceritanya. Oke. Karena anak-anak OSIS SMA tuh masih suka cerita ke senior gitu. Dulu RSBI gurunya bule gak sih? Ada, Iya kan? karena apa? Bener. Karena kan ada Cambridge ya. Iya. Ada Cambridge kan. Jadi karena ada Cambridge itu ada sertifikasi untuk Cambridge, karena gue bukan yang kelas internasional.
Tapi memang ada Cambridge, ada standar Cambridge-nya, sehingga ada guru juga yang ngajar di sana yang bulenya gitu. Oke. Kayak gitulah. Nih kemana-mana jadi ya guys, di skip aja nanti lu tulis di bawah lah time skip di skip aja kalau mau skip di bagian pendidikan gitu. Oke. Lanjut ke kuliah SMP, SMA pengen keluar negeri, disupport sama orang tua. Pas kuliah di PB, kamu nggak ikut organisasi apa segala macam? Aku ikut dong. Apa? Aku aktif banget. Apa Asik. tuh? Aku ikut BEM sama aku ikut himpunan juga gitu. Sama aku juga dulu ikut lomba aerobik. Lomba aerobik kampus gitu loh. Hey. Seru, sumpah seru banget. Jadi kayak cheerleader. Oke. Gitu. Nah, terus tadinya aku daftar tuh ke Jepang. Apa nama univ ya? Oh, aku keren lagi. Apa sebut? Kyoto University. Wih, emang ada IPB sama Kyoto. Kan pertanian. Oh, apa hubungannya pertanian sama Kyoto? Ya kan IPB. Emang Kyoto ada? Oh iya, Kyoto Iya. ada environment-nya ya, environment faculty ya. Aku dapat. Tapi? Jadi yang pertama tuh ke Kyoto. Nah, terus ketagihan. Aduh, aku pengen ke Jepang lagi. Tapi yang kedua ini ternyata aku mau daftar tapi nggak dibuka buat umum. Bentar. Berarti kamu ke Kyoto berapa lama? Bentar lah, sebulan 2 bulan. Winter course Oke, scholarship. winter course. Itu nggak Iya. belajar apa aja sana? Apa culture exchange doang? Kayak culture doang sih. Sama kayak ke farm gitu, Oh. ala-ala food science Oke. gitu. Oke. Cuma Terus, kan dulu aku kayak terkenalnya di sekolah tuh di kampus tuh kayak gak jelas lah nih orang gitu kan. Dan yang lain tuh kayak mapres gitu. Jadi kalau kata orang-orang tuh ngegoda yang interview ya gitu. Oke, selesai. Gue pengen ketawa tapi gak bisa keluar. Oke. Terus itu self funded apa fully funded? Fully funded. Fully funded. Wah, gokil. Gak mampu bang. Belum mampu dulu. Kau pernah tes IQ gak? Pernah. Berapa? Gak gede-gede banget. Ya berapa? Terakhir tuh 120, terus 132. Tuh kan gue udah bilang kan, orang-orang yang kayak gini itu IQ gede-gede. Coba lu semua tonton video ke belakang, gue selalu tanya IQ-nya orang-orang yang datang ke Metapulus. Gak tahu kenapa gue suka nanya IQ. Emang yang lain berapa? Aku pasti kecil ya. Sama. Around ya. Around. Suli kemarin berapa? 125, 130 ya? Segituan. Iya sih, around segitu aku. Gitu. Okay. Nih gue sambil membuat fakta bahwa apakah ada korelasi antara kesuksesan sama IQ? Belum Nggak. sukses tapi gimana dong? Ya maksudnya bukannya pengen gimana-gimana ya teman-teman penonton, cuman ya kan seneng aja gitu. Oh ternyata nyambung ya, ternyata gini ya, ternyata enggak juga, enggak nyambung amat gitu kan. Gitu kan nanti bisa jadi penonton bisa ngikutin gitu yang memang ngikutin Metapulus. Oke, dapat beasiswa, dapat fully funded ke Jepang. Itu semester 6. Ke Koreanya? Ke Koreanya 8. Udah mau lulus. Jadi aku tuh udah prepare skripsi. Tinggal apa sih? Sama gue berarti. Iya. Posisinya udah ujian penelitian udah sidang penelitian belum? Udah UP belum? Oh belum. Penelitiannya harus pas pulang gitu. Wah. Jadi kamu berangkat tahun 2020 bulan? Aduh lupa lagi. Itu summer atau Iya, summer. apa fall season? Summer season ya? Summer spring dong. Summer sampai winter. Summer berangkat sampai winter. Berarti kamu datang ke sana fall kan? Iya. Karena kamu di sana masih agak-agak panas dikit-dikit, itu lagi holiday kan, summer holiday. Betul. Gitu. Itu yang pertama. Oke. Pulang-pulang skripsi baru kerjain? Baru selesai, baru sidang. Aku udah selesai skripsi dari awal. Gitu. Oh. Lumayan cepet sih. Kalau aku dulu aku keterima di bulan Desember. Bulan Novembernya aku sidang usulan penelitian. Jadi aku udah sidang usulan penelitian, keterima, akan berangkat di sebulan September. Oke. Jadi Desember gua keterima, September itu gua bakal berangkat. Ngapain tuh Bang di tengahnya? Penelitian, beres skripsi bulan Agustus. Gitu. Jadi gua penelitian itu karena gua grup, jadi gua harus bantuin semangatin teman-teman sekelompok gue. Bulan Januari, Februari, Maret gua akhirnya bantuin teman-teman gue beres tuh ya, Maret. April itu gua penelitian pergi 2 minggu. Bulan Mei, Juni itu gua ngerjain sampai hasil penelitian. Juni, Juli, Agustus gua sampai ke kompro.
Oke. Jadi bulan Agustus gue beres semua kuliah, tinggal wisuda, gue berangkat ke Jepang. Asik. Itu gue udah gak mikirin apa-apa lagi bro. Gak ada beban. Gak ada beban gue. Udah main apa segala macam. Asik. Tapi kamu belum penelitian apa udah? Aku udah selesai. Udah beres semua. Udah selesai, tinggal sidang akhir doang. Oh. Ya tapi jadi udah tenang juga. Harus belajar lagi. Gampang soalnya. Apa judulnya? Sidang akhir aku gampang. Apa sih? Bahas apa dulu? Waktu itu aku magangnya di BPOM. Pokoknya skripsinya bahas food process. Iya, kayak suhu tinggi gitu. Oke, I see. Gitu. Sip, masuk ke fall 2020. 2020? Iya, 2020 ya. Ini kamu kagak nggak COVID. Nah itu gimana itu? Aku karantina. Nah scholarshipnya nggak cover karantina, sadly gitu. Habis berapa karantina? Dan berapa lama itu? 2 minggu ya masa karantina? 2 minggu ya, kayak sekitar 7 juta deh. Gitu. Penginapan, makan? Iya, penginapan sama makan. Okay. Makannya bibimbap setiap hari. Sampai aku ada sedikit bibimbap lagi. Gue sih ngebayangin. Tapi kimchi everyday berarti? Kimchi aja gak pakai huruf lain. Oh iya. Jangan Dasar Nanda. Lu ngerti gak Dis? Iya gak ngerti. Lu ngerti gak sih penonton? Gua ngerti ada satu huruf lagi. Nah. Iya. Oke, kimchi everyday. Gitu. Karantina, masuk kampus. Selama di kampus ada kisah apa kira-kira yang bisa diceritakan gitu? Apa ya? Tentang cowok atau kisah dapat uang? Soalnya aku di sana tuh sebenarnya mikirin cara dapat uang sih. Kenapa? Karena nggak punya uang. Karena gak punya uang. Gitu. Itu kamu di sana udah bisa bahasa Korea? Belum. 1 sampai 10 dulu 6 bulan tuh pakai English. Soalnya kelasnya pakai English. Oh. Gitu. 0 Hangul aja gak bisa baca? Bisa dong. Oh, bisa. Ya basic. All-mail gitu aja. Tapi ngerayu belum bisa ya. Jadi gak seru. Coba kenalan pakai bahasa Korea. 안녕하세요. 저 마리난다라고 합니다. Terus apa lagi ya? Aku bingung ngomong ya. Ya bebas apa kek. Aku tinggal di Jakarta. Oh jangan deh makanan kesukaan ya. Ya makanan kesukaan. 제일 좋아하는 음식은 뭐지? 짜장면? Jajangmyeon? Ya. Itu gue tahu tuh jajangmyeon tuh. Itu iya makanan favorit aku. Aku suka jajangmyeon. Oke. Pronounce-nya udah oke ya. Ada intonation tut gitu. Endorse lagi dong Ceta. Iya. Masuk. Kena gua. Oke, terus kamu di sana ada SKS wajib gitu nggak? Kalau gue dulu harus ada 10 SKS wajib diambil. Oh iya ya sekitar 10-12 lah ya. Akhirnya kamu ngambil berapa? 12 lah. Aku kan maruk. Asik. Terus bisa nyari duitnya? Nah, jadi aku tuh alhamdulillah ya, aku bersyukur sama teman-teman yang sometimes mau TA-in aku. TA-in? Titip absen. Oke. Iya, jadi apakah ini hal baik, guys? Gak tahu ya, tapi ini my darkness kali ya. Jadi tuh dari awal kuliah tuh aku udah nyari duit kan. Aku sempat kayak jadi sales gitu. Di kapan nih? Di PB? Di PB. Terus pas di Korea tuh aku juga mementingkan uang. Jadi pas teman-teman aku kayak liburan ke Busan gitu-gitu, aku pilih ngambil job di Seoul. Kan aku waktu itu di Jeonju ya. Kayak di Semarang lah gitu, bukan di kota Jakartanya gitu. Baru masuk obrolan kita. Ada yang namanya opportunity cost, teman-teman. Iya. Opportunity cost itu adalah harga yang harus kamu bayarkan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu. Betul. Jadi dengan kamu ingin mendapatkan uang, kamu harus mengorbankan pertemanan-pertemanan kamu yang main-main ke Busan. Benar. Ya kan, untuk kamu bisa mendapatkan waktu untuk kerja kan. Betul. Namanya opportunity cost. Nyesel gak? Enggak, untungnya teman-teman aku tuh ngerti gitu loh. Karena aku emang bilang ke mereka kayak I need money. Jadi aku kayak harus pergi deh gitu. Oke. Terus akhirnya gajinya waktu itu berapa sebulan di sana lah part time? Oh, itu nanti itu Seoul kedua kali. Wah. Ini belum part time, Ini endorsement aja. Endorsement. Tapi harus ke Seoul. Jadi aku kayak stay di Seoul 3 hari dibayarin gitu. Endorsement untuk? Brand skincare. Wah. Skincare Korea. Skincare Korea. Nih agak kasar ya. Skincare Korea sama skincare Indonesia gimana? Bagus dua-duanya sih. Serius sekarang bagus dua-duanya. Serius lu. Gak usah menjilat lu. Enggak. Aku serius. Bagus dua-duanya ya. Sekarang benar-benar kayak growing banget loh. Skincare lokal. Quality. Iya. Kalau price ya jelas mahalan sana. Gitu. Tapi 1:10. Sorry.
1-10 berapa banding berapa? Apanya? Korea versus Indonesia Price-nya? skincare. Quality. Menurut aku sih ya similar ya. Cuma kan depends kebutuhan ya. Kalau di Korea tuh ada 4 season. Yes. Jadi iya kita gak bisa pakai skincare yang sama setiap season gitu. Musim dingin muka bibir gue kering sih. Iya kering banget kan. Musim panas ketek gue hancur sih. Iya. Bener. Masalahnya musim panas di Indonesia itu yang setahun itu lu di Jakarta lu jalan terik kering ini lu. Tapi kalau di sana lu lembab bro, lengket-lengket bro. Iya setuju. Humid. Makanya gue bilang ketek gue hancur. Wah 10 menit jalan aja. Wah kacau deodoran gue kalau nggak ini wah parah sih. Asli sih. Parah sih. Lanjut. Terus lu kamu ke Seoul untuk di endorse? Untuk di endorse satu brand dan beberapa brand sih, alhamdulillahnya ya. Terus ya udah, aku ninggalin itu teman-teman aku yang pergi ke Busan dan mereka tuh sering trip gitu sih. Sampai saat ini aku belum pernah ke kota lain selain Seoul dan Jeonju. Karena aku nggak pernah trip, aku selalu ada occasion gitu. Tuh guys. Gitu Coba sih. lu yang dikasih kesempatan untuk pergi ke Korea exchange students. Dulu lu main apa nyari duit lu? Dulu bingung mau makan pakai apa kan. Kebetulan aku tuh main dating app sempet. Apa nih? Sebut dong nama dating app-nya di sana. Bukan dating app sih, ini kayak exchange language. Apa? Jadi language exchange. Jadi orang-orang yang Korea yang pengen belajar bahasa Inggris gitu loh. Nama app-nya apa? Yang aku pakai sih MIF ya. Oke. Nah di situ tuh aku ketemu beberapa orang, tapi kayak purely cuma buat makan Sabtu Minggu. Terus habis itu akunya ngilang. Oke, si Opa ini masuk nih. Beda. Apa? Bukan Opa yang kita ceritain. Nah dia pas udah ketemu dia, aku delete app. Enggak, ini masih bicarain. Maksudnya ini subjeknya adalah Opa yang tadi kita bicarain kan? Beda. Jadi kan ketemu beberapa laki-laki dulu nih. Wancah. Tembak. Mariananda. Itu kan kita berteman ya. Oh iya. Untuk language exchange. Oh iya, digodain juga. Enggak loh, aku tidak membuka apapun loh. Iya, jangan-jangan itu kemarin digodain semua itu. Tidak. Coba dong ajarin cara godain dong. Godain gue dong. Aduh, gimana? Nggak bisa. Godain gue dong. Aduh. Gila. Gokil. Gitu. Terus Tapi dulu tuh aku penakut banget gitu loh Kak. Jadi kayak kalau ada orang Korea tuh cowok-cowok sana tuh ya sometimes kayak di drama sih. Aku sempet Apa nih kayak gimana nih kayak di drama nih? Nah ini yang di luar aplikasi ya. Yang ketemu di aplikasi tuh emang agak menyeramkan sih. Yang aku pernah ketemu ya gitu. Jadi kayak mau lihat kucing di rumah nggak? Atau kayak mau lihat, kan ada tuh drama yang viral kan, mau lihat kupu-kupu nggak? Apa tuh? Kupu-kupu Nevertheless, yang songkang itu loh. Nevertheless, gue tahu tapi gue nggak nonton. Ya pokoknya itulah. Nah mirip-mirip memang kayak mau makan ramen atau apa gitu. Aku pernah ketemu gitu. Dan aku waktu itu takut kan, kalau aku nanti dibunuh gimana. Aku otaknya cuma itu sih. Emang dibunuh? Ya enggak maksudnya di drakor itu dibunuh? Enggak. Di yang lain. Tapi aku mikirnya dibunuh karena worst case kan. Iya. Itu paling worst Ya. gitu. Ntar viral di media Indo kan. Malu emaknya. Halo tante. Gitu. Ya. Terus bagaimana caranya kamu bisa jadi dapet cowok yang emang kamu friends with benefit? Enggak ya, itu gak Enggak, gue tanya friends with benefitnya apa biasanya cowok? Apa dit? Enggak, sorry. Maksudnya cowok kalau punya friends with benefit, cowok ngasih benefit apa? Ngajak jalan. Iya kan traktir makan. Bukan gue yang ngomong ya, gitu ya. Tapi aku kan jalan rame-rame. Terus kayak ke tempat yang terbuka kayak pantai gitu, bertiga. Aku ngajak temen aku gitu. Karena aku takut. Terus teman kamu satu lagi dibayarin dia juga? Dibayarin, bukan cuma satu lah. Aku ngajaknya 2. Oke, berarti di Korea ini nggak ada woman yang maksudnya budayanya cowok harus bayarin ya? Nggak, jadi itu ganjil genap. Hah? Iya, jadi kayak misalnya first date dia, terus second date aku, kayak gitu loh. Mostly ya yang aku temuin ya. Terus kamu kalau traktir cowok kamu gimana maksudnya? Ya nggak pernah traktir karena aku kan cuma ketemu sekali selama ini, kecuali si mentor ya. Gitu. Ketemu si mentor ini gimana? Ya di dating app tadinya. Baru kamu ketemu si mentor baru delete app? Iya delete app karena aku udah kayak oke scholarship.
Oke. gitu. Tapi ternyata dia beneran jadi kayak bapak sih, yang kayak dia ngeliat aku tuh anak, like a kid, daughter gitu. Wah, kok kenapa itu kok bisa begitu? Ya dia juga kayak cerita tentang love life-nya dan lain-lain, tapi dia ngeliat aku tuh kayak investasi aja. Bentar. Apakah sudah bersua? Apakah sudah beristri? Belum. Dia nggak mikirin istri, dia mikirin duit gitu. Jay, if you watch this, Yeah, we're talking about you, man. We're talking about you. Do you already have a girlfriend? Do you already married or yeah, you're still single and Still single. Yeah, and then she said that you made her just like your kid, your son, your daughter. And yeah. Terus ketemu sama si mentor ini, si J ini, berapa bulan dari kamu nyampe sana? Ya sebulan nyampe sana. Iya, hokinya gede. Wah, gokil sih. Iya. Terus 5 bulan tuh Sabtu Minggu. Iya dong, sampai sekarang loh, gak 5 bulan, 4 tahun. Enggak, tapi kamu setiap minggu ngedate banget. Gak ngedate lah orang sama teman-teman. Setiap minggu banget. Main rame-rame ya. Literally setiap minggu banget. Iyalah, butuh makan kan. Enggak, masalahnya si J-nya gak ada ngajak cewek lain. Ya cewek lainnya teman-teman aku, kita bareng. Kayaknya I think he's already happy with us, me and my friends. Bro, banyak kamu kenalin dia? Aku ganti-gantian teman-teman aku ganti-gantian. Kayak yaudah 2 orang, minggu depannya beda lagi, 2 orang lagi. Cewek cowok aku ajak, serius. Bro, ini ini harus ada termsnya nih. Dia dapat sugar daddy ya kan? Ya? Dia dapat J. Nah, dia tapi berbagi rizki gitu loh. Jadi rizkinya gak putus. Tapi dia bagi rizki, bro. Betul. Itu role model. Itu bukan sugar daddy, aku tidak diapa-apain loh. Iya, maksudnya kamu tapi nyemangatin dia, ngajakin dia bercanda. Ya, ngajakin dia bercanda aja sih. Mungkin dia udah entertain enough. Enggak, benar, enggak pernah disentuh nih dalam artian di mana nih? Maksudnya physically enggak pernah disentuh? Gitu enggak pernah? Enggak. Kecuali nyebrang ya. Oh iya, nyebrang. Iya. Kalau bye-bye pas kamu pulang? Enggak. Gak dipeluk? Enggak. Jay, are you stupid? No, he's a Bro, he's you need to come to Jakarta and then meet me and then I will teach you how to. Enggak, bercanda. Yeah. Oke, terus 6 bulan setiap minggu ke sana, apa lagi? Aku sempat deket juga sama cowok Korea nih, gitu. Yang deketin siapa? Dia lah. Terus si J gimana? Kan J bukan siapa-siapa. Enggak, tapi maksud gue kan Sabtu Minggu kamu sama J. Oh ya, ini dinner weekdays. Sakit akhirnya gue ketemu cewek kayak gini, guys. Gak gila katanya. Ntar cowokmu yang sekarang gimana? Aman. Dia udah tahu semua ceritanya, makanya dia menerima. Oh gitu. Udah berapa lama sama cowok yang sekarang? 2 tahun. Kapan rencana? Ada deh. Iya, parah lu nih. Video keluar tanggal berapa ya? Video. Ya udah. Nah, terus aku Iya, si cowok yang deket di Korea gimana? Gila, dia kan pertama kali kenal tuh dari kayak exchange party gitu ya. Banyak foreigner sama orang sananya gitu, kenal-kenalan. Terus dia kayak langsung PDKT tuh hari itu. Oke, jadi lagi exchange students event. Ada orang Koreanya, ada banyak exchange studentsnya. Terus yaudah kita talking in the session playing games gitu-gitu. Terus habis itu yaudah dia ngechat aku besok-besoknya. Terus dia kayak sempet mainin piano di taman gitu ala-ala drakor. Serius lu? Iya, asik banget kan. Seru. Enggak, main piano di taman gimana maksudnya? Dia bawa piano? Enggak emang ada Portable piano di taman. Oke. Terus kayak hujan-hujan gitu ala-ala. Oh my god. Terus. Ya udah. Enggak, emang itu buat kamu, pede banget. Ya orang berdua doang. Wanci. Emang dia sengaja kayak ngajak ke taman gitu. Aku mainin piano ya. Oke, gitu. Weekdays. Malam. Malam. Enggak, itu sore lah, sore. Terus di taman ini taman mana? Taman kampus? Taman samping kampus. Dokjin Park. Search Google Maps. Dokjin Park. Emang ada piano di situ? Coba cariin lu. Ada di depan kampus aku. Oh gitu. Tapi sekarang udah direnov sih, enggak tahu. Enggak, masalahnya itu kan
berdua doang, maksudnya kampus sepi apa gimana? Enggak, tapi Gue lagi membayangkan kayak normal momennya. thing aja, normal thing. Jadi dia ngajakin kamu di sana, duduk di sebelah gitu kan, dia lagi main, kamu duduk sini. Enggak, aku berdiri. Kamu berdiri. Iya. Terus kamu duduk temenin gitu. Enggak sih, dia minta di videoin. Oke. Ya udah aku videoin kan gitu. Siap upload di story. Enggak. Marah banget. Gak usah lah kita upload ya. Nah, sampai ini sekarang juga baru aku bilang di sini di podcast ini. Terus. Ya udah. Ditraktir, aku ditembak dan lain-lain. Terus nembaknya gimana? Di taman juga. Cowok Korea nembak gimana, coba cerita. Iya, dia tiba-tiba kayak promote himself gitu. Mau nggak kamu pacaran sama aku dan lain-lain gitu. Padahal kita kayak baru 2 minggu kan. Tapi aku nggak tertarik sih, kurang tertarik sih. Belum tertarik. Ini teman kampus. Semester? Pas kamu exchange. nanya, enggak, kamu nanya dia semester berapa enggak? Enggak, tapi dia lebih tua dari aku setahun sih. Gitu. Berarti dia semester akhir. Probably ya. Most probably ya dong. Tapi kan wamil. Oh, dia udah wamil. Udah wamil. Oh. Aku pernah dideketin sama yang belum wamil, gak mau say. Kenapa? Nanti wamil. Maksudnya? Nanti wamil kan ditinggal. Ya kan cuman setahun. Setahun lebih. Waktu itu kan 2 tahun, belum setahun. Kan baru dikat ya tahun ini. Gitu. Udah. Berapa lama nih deket sama dia? Ya sebulan lah. Dapat benefit apa aja? Temenan. Terus? Ya udah. Ya kan yang udah dong, ada cerita kan. lah. Jadi ada cerita kan buat podcast ini, benefit, iya, gitu. Benefit. Terus habis itu aku balik lagi nih ke duit. Iya. Dia gak mau cerita cowoknya, tapi udah di spill nih ada. Iya. Pokoknya tidak. Kan udah nolak. Ya udah nolak. Nolak, pas dia nolak gimana? Pas nolak tuh dia promote himself banget. Kayak gimana? Yakin gak mau sama gue, gitu-gitu. Dia ngasih bunga gak? Enggak. Coklat? Enggak. Hadiah? Iya sih. Apa? Gift gitu. Lupa gift sih, kayak boneka-bonekaan gitu. Pas mau menembak? Iya. Ala-ala banget. Berlutut gini gak? Enggak. Gak seru. Iya. Ya udah, terus lanjut. Terus lanjut. Aku tuh di akhir pas mau balik Indo, aku kayak bingung kan. Aduh, nanti balik Indo kerja apa gitu. Tiba-tiba aku makan di restoran India dan aku kan ngomongnya pakai bahasa Inggris tuh sama teman-teman aku. Nah, di samping itu ternyata ada kayak dia punya company, dia butuh food science. Nah, kebetulan dia dengar percakapan aku. Jadi dia kayak agak drama dikit nih. Dia ngomong ke kasirnya buat minta nomor telepon aku buat interview di company dia punya gitu. Terus diladenin? Aku interview akhirnya. Cuma sadly aku gak bisa bahasa Korea dengan baik saat itu. Akhirnya ditolak? Iya, pulang setahun deh, baru kesana lagi. Pulang setahun kesana lagi gimana ceritanya? Kesana laginya itu yang kedua kali aku tuh tahajud. Aku tahajud kan, sholat malam. Hah? Terus? 3 hari 3 malam aku nangis-nangis kayak, itu waktu itu masih karantina loh, masih COVID. Nah terus aku nangis-nangis kayak bilang, ya Allah aku pengen banget ke Korea lagi, gak tahu caranya gimana. Aku gak tahu gimana caranya, tapi aku pengen gitu. Suddenly temen aku yang di Korea nelpon, dia butuh influencer punya gitu di kampusnya kan, buat promote sekolah bahasa. Terus aku tanpa basa-basi ya mengiyakan. The power of tahajud, kawan-kawan. Masya Allah. Oke, lanjut. Gitu. Ya udah deh, aku tinggal berangkat deh. Ketemu lagi sama si mentor, sama Jay. Nah, aku ajak ketemu. Terus? Buat beasiswa. Seberapa happy dia? Wah, dia happy banget karena dia melihat growth aku. Tapi kan dia udah punya lagi dong, masih dong. Enggak tahu. Nanda sih. yang lain. Enggak loh. Enggak mungkin. Serius, orang dia setiap minggu sama aku dan teman-temanku. Jay, you're amazing. Iya. Come to Indonesia, come meet me, man. I will. Ya, terus. Nah, terus ya udah, aku ya di yang kedua ini karena aku di Seoul juga, jadi aku banyak explore. Kayak aku kenalan sama roommate aku dan kayak aku ikut part time, aku office work juga. Terus ya bahasa gitu. Koreamu sekarang levelnya apa sih? Topik udah apa? Aku level 3 sih terakhir. Topik 2, 3. Iya 3 lah ya. Topik. Oke. Belum ambil sih. Belum ambil topik. Terakhir sama topiknya sama sekali belum ambil. Tapi kalau kamu ngukur diri kamu sekarang di topik 3. Iya. Soalnya aku kan sekolah bahasa sampai level 3-an. Iya. Gitu. Terus itu 2002. Awal-awal kan masih COVID ya. Habis 2002
di 2020 kamu pergi exchange akhirnya lulus sampai 2022 pemasukan dari Ngonten sama aku ada kerja di Indonesia juga. Oke, ada kerja Gitu. full time. Ada kerja full time. Tapi pemasukan dari konten belum seperti sekarang. Belum. Cuma tetap aja lebih besar dari kerja full time aku saat itu gitu sih. Oh, akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti dari full time saat? Nggak berhenti sih, aku pas berangkat ke Korea baru berhenti. Berhentian di Indo gitu. Nah, di 2022 pergi ke Korea untuk kedua kalinya berapa lama? Around setahun ya. Setahun, berarti 2023 baru pulang? Iya. Di bulan? Lupa lagi. Lupa banget. Itu pas lagi di endorse sama Seta tuh Lupa masih lagi. Di Korea ya? Kayak masih deh. Masih kan ya? Setahun di sana itu ngapain? Nah, aku di sana juga office work, nyari office work, terus habis itu part time. Visanya? Visanya student. Wah, sakit anak ini. Kok bisa dapat visa student? Student itu yang language school. Oh, gitu. Kamu language school bayar dari? Gratis kan? Scholarship. Kan aku ditawarin buat promote punya. Oh itu. Iya. Gratis. Makanya aku berangkat lah, orang gratis. Oh gitu. Boleh di-spill namanya? Sejong University, jangan lupa daftar ya. Bisa pakai kode referral aku. Ya Seta kalau promosiin. Oh iya, Seta sekalian ya. Kalian bisa tuh kalau mau les di Indo ya. Oke. 2023 akhirnya mutusin pulang karena karena visanya habis nggak? Enggak sih, bisa diperpanjang terus. Bisa diperpanjang kan? Cuma waktu itu kayak lagi burnout ya. Karena sempet kayak ngerasa lonely gitu sih. Cuma ya makanya itu aku di sana tuh pagi tuh olahraga, lari kan jam 6 pagi, terus sekolah sampai jam 1 sampai jam 6 aku office work. Di atas jam 6 tuh aku cuci piring. Seru banget. Biar aku ada kegiatan aja sih. Soalnya kan teman-teman aku juga banyak yang sibuk kan. Per jam berapa? Cuci piringnya. Tergantung. In won? In won itu 10.000 sampai 15.000 lah. In Rp? 125 ya sampai 170.000. Kok gedean di Korea daripada di Jepang? Iya gede ya. Di Jepang 100.000 pas. 100.000 pas rupiah. Oh iya. Part time kan? Part time. Sehari kasih berapa jam? Ya karena aku bisa malam doang paling ya 4 jam. 4 jam sama dong. Karena standar itu dia kalau 2 shift 6 jam 6 jam. Iya. Kalau 3 shift dibikin 4 gitu loh. Wah. Oke. Gitu. Dah, akhirnya burn out. Cowok di sana. Oh, ketemu di tempat part time. Gimana tuh? Jadi kan aku pakai hijab kan. Sebenarnya ini gak rasis sih, gak rasis. Cuma tapi aku udah deket banget nih sama timnya di sana kan, yang cuci piring gitu. Terus aku di sana, kenapa tuh? Gue pengen potong. Orang-orang di Korea yang jadi tempat tukang cuci piring, banyak kan orang apa? Vietnam kan? Iya sih, tapi banyak Vietnam kan? Iya sih. Tukang cuci piringnya Vietnam kan? Iya. Atau orang dapurnya deh, aku tukang masak sih, aku masak. Vietnam juga? Enggak, di tempat aku kerja sih banyak orang Korea juga. Yang masaknya? Yang student gitu. Gitu. Oke, lanjut. Ya udah, aku pas lagi motong tomat, kan aku kayak sempat buka masker gitu pas minum dan lain-lain gitu kan. Terus ya udah dideketin sama temen part time gitu. Namanya? Aduh, Kim. Depannya Kim. Ya Kim nama keluarga. Iya tahu. Kim Chae something. Parah banget, dilupain terus. Enggak. Abisnya nama IG-nya kan bukan nama asli bukan ya. Bukan tipe. Tipe sih. Tapi dia belum hamil. Hah? Dia belum hamil, cuma udah tua, udah seumuran aku tapi belum hamil. Ya udah deh. Jadi aku kayak nggak mau, belum hamil. Bentar, nih menarik nih. Dia udah bahas wamil 2 kali. Emang sudah atau belumnya wamil itu menentukan apa sih? Menentukan berapa lama harus dia spend buat wamil, dan aku nggak bisa ketemu. Oh, kamu love language-nya apa nih, Mang? Ketemu lah ya. Apa Acts tuh? of service dan teman-temannya. Semua kayaknya ketemu dah. Acts of service ketemu, quality time harus berdua. Iya. Physical touch apa lagi? Iya. Physical attack juga. Waduh. Pernah ya? Word of mouth sih yang gak ketemu ya. Iya betul. Tapi kan wamil juga gak terlalu sering bisa megang phone kan. Kalau word of mouth sih apa sih? Word of affirmation. Word of affirmation, Yeah. word of mouth mah marketing. Susah ya bos. Iya. Orang bisnis nih. Keluarnya apa? Oke. Terus? Ya udah, gak jadi deh. Gak jadi sama dia. Iya gitu. Tapi seru sih. Aku office work juga sempet kan di sana. J nggak masalah dengan itu. J nggak masalah. J mau diduakan juga nggak apa-apa. Lah kan aku kan J
cuma Hyung aku bro doang. Jay, I know you're a trader and I know every Saturday and Sunday is a holiday. But your activity with her is just like, oh my god. Oke. Mungkin dia happy loh, karena kan aku lucu dikit kali. Pede juga anaknya. Ya boleh lah. Ya udah. Terus abis dari sana kerja, part time, sekolah, balik, apa yang kamu dapat dari Korea? Banyak sih. Aku kayak dapet disiplinnya gitu. Pas aku office work di sana, itu tuh jam 6 yang punya company-nya tuh keluar dari ruangannya dan dia kayak ngusir-ngusirin kita gitu loh, kayak bilang, "Ini udah jam 6 loh, ayo kalian pulang." Mungkin gak mau bayar lembur ya. Kayak gitu. Dan aku pernah panik banget waktu itu, kayaknya lagi banjir. Jadi subway-nya terhambat. Itu aku udah telat 10 menit aja tuh, aku sepanik itu gitu. Karena di sana nggak ada yang telat sih pas aku kerja gitu. Gitu, panik banget. Itu time disiplinnya. Kalau fun fact of culture di sana apa yang bisa kamu ceritain? Culture shock kali ya. Oke, di sana tuh orangnya jujur banget. Jadi kayak aku mungkin di Jepang juga deh. Yakin lo orang jujur? Lumayan lah ya. Di Jepang ada yang namanya budaya tatemae. Apa tuh? Tatemae itu adalah lu memberikan your different version of yourself di depan orang lain. Oke. Tujuannya adalah untuk membuat orang lain hatinya yang bagus-bagus doang gitu. Oke. Bagus atau gak bagus urusan belakangan. Yang penting lu memberikan dulu ya versi bagusnya gitu. Oke. Jadi not really Hans at tatemae gitu. Ngasih cover, ngasih topeng lah gitu. Kalau di sana sih aku kagetnya itu sih yang kayak kalau kita ketinggalan kartu ATM itu safe banget gitu. Balikin. Meskipun gak pakai password ya. Kan di sana kan belanja gak pakai password kan. Gitu. Jadi kayak jujur gitu loh. Bentar, ini di kota? Aku di Seoul, di Jeonju kayak gitu kok. Different cities, different culture kayak gitunya? Iya, masih sama. Emang itu culture country-nya kayaknya. Oke. Terus kayak aku sering ninggalin tas di cafe kalau aku lagi sendirian, aku pergi ke toilet gitu-gitu. Itu aman sejauh ini. Dan aku pernah di stalk, terus kayak polisinya datang cepet banget. Berapa menit? Gak ada 5 menit. Serius. Kamu di stalk gimana? Pokoknya diikuti dari belakang? Iya. Terus kamu telepon polisi? Enggak. Kalau di stalk itu ada minimum harinya. Kok? Jadi baru bisa lapor itu setahu aku kayak lebih dari 2 hari gitu. 2 hari. Di stalking as kamu jalan diikutin dari belakang bagaimana? Di stalkingnya all day. Cinca stalking. Gimana tuh? Kayak waktu itu tuh aku pernah kan. Jadi awalnya tuh aku baru nyadar tuh pas dia masuk ke lift. Kan ada 6 lift tuh ya. Terus yang kebuka 2 nih depan aku. Satu depan dia, satu depan aku. Aku pikir tuh dia bakal masuk depan dia dong. Ternyata dia masuk di yang aku masuk gitu. Nah terus kebetulan asrama aku kan campur ya, cewek cowok. Jadi aku pikir oh ya udah deh, mungkin dia teman asrama aku gitu. Ternyata pas aku keluar lift dia nggak keluar gitu. Terus iya, serem banget. Wanjay. Terus udah tuh aku cerita dong ke teman kamar kayak tadi ada guy yang yang apa namanya? Suspicious banget gitu. Ada guy yang suspicious banget. Terus gini. Terus besoknya tuh teman-teman aku bilang gini, oke, kan itu aku balik lari pagi ya. Dari lari pagi tuh pulang. Terus teman-teman aku bilang gini, ya udah deh besok kamu lari pagi aku temenin gitu. Angie, thank you ya udah nemenin. Nah terus ya udah singkat cerita besoknya tuh aku lari pagi ditemenin Angie. Nah si Angie ini aku selesai lari, si Angie ini tuh selesai juga kan lari. Terus aku ngelambai Angie, ini serem banget. Aku bilang Angie gitu kan. Terus di belakangnya ada dia dan dia yang ngelambai balik ke aku. Iya, serem banget. Terus aku bilang Angie, belakang lo. Itu iya itu dia. Itu ini orangnya. Orang apa setan BTW? Orang, beneran orang. Pakai kacamata, pakai jaket? Pakai kacamata. Pakai jaket? Enggak. Pakai topi? Enggak. Kaosan? Polo lah. Kayak gitu. Jarak berapa meter dari belakang Angie? Sumpah deket banget. Akhirnya Angie lu dadain, kamu dadain? Di Iya, belakang dadain. Terus aku bilang Angie, sini lari gitu kan, pakai bahasa Indonesia. Oke. Kebetulan Angie nih orang Indo gitu. Ya udah.
akhirnya Angie sama aku lari. Terus kayak aku bilang itu cowok yang tadi. Terus dia kayak ngecek belakang gitu. Dia masih ngikutin kita. Nah akhirnya hari itu aku memutuskan untuk ke pasar dulu, nggak langsung balik ke apart. Nggak langsung balik ke Pasar tradisional. Iya, Oke. pasar tradisional. Terus aku kayak ngumpet dulu di asrama orang gitu-gitu. Dia masih nungguin sampai aku keluar, dan aku sama Angie benar-benar lari. Even nerobos lampu merah tuh lari yang kenceng banget karena udah setakut itu gitu. Terus ya udah kita balik ke asrama kan. Ya aku ngomong dong ke security. Security tadi aku tuh diikutin sama orang gitu. Nah terus dia bilang kayak bisa gak sih aku ngelapor aja ke polisi gitu kan. Terus kata dia tunggu dulu kita harus cek dan lain-lain. Nah terus teman asrama aku yang lain tuh baru balik kan. Dia bilang kayak is it that guy gitu. Dia kayak ngasih foto gitu di luar asrama aku tuh ada cowok yang nungguin. Dan itu tuh udah 4 jam setelahnya loh. What the Sumpah 4 jam. Serem banget kan. Terus ya udah akhirnya security bilang ya udah kita lapor polisi yuk gitu kan. Aku lapor polisi, baru ditelepon ya udah datang gitu. Ganteng lagi polisinya. Iya. Wah udah wamil. Udah wamil. Polisi Keker. lumayan. Buncit. Terus akhirnya datang polisinya. Terus habis itu cek CCTV. Enggak, orangnya kemana? Nah, hilang kabur dia. Orangnya udah nggak ada. Karena bunyi lagi ngiung. Mungkin ya, nggak tahu sih aku. Aku nggak tahu situasi di luar kan. Nah terus habis itu kita cek CCTV. Singkat cerita aku kayak ngelihat. Kakak pernah nonton You nggak? You tahu. Nah dia natap aku kayak gitu pas di lift. Aku kan main handphone. Terus kayak pas aku lihat, oh dia natap aku kayak gitu pas di lift, kayak ngeliatin aku doang. Itu serem banget kan. Kayak gini. Kebetulan dia agak tinggi sih, jadi gitu. Iya, serem banget. Pakai kacamata nggak pakai masker? Nggak pakai masker. Nah terus salah nggak menurut kamu nggak pakai masker? Enggak, udah nggak COVID. Ya udah nggak COVID. Terus. Nggak tahu juga sih. Nah terus habis itu dicek CCTV tuh nggak cuma CCTV lift, tapi CCTV sekolah. Dan emang beneran dia nungguin depan asrama. Terus pas aku lari dia ngikutin ke taman seberang sekolah gitu. Terus sampai beres dari situ akhirnya ketangkep gak? Nah aku mereka bilang kayak ya udah kita obrolin ya. Akhirnya tuh beberapa ya nggak nyampe seminggu lah ya, orang itu ditemukan sama mereka kayak gitu. Ditanya apa motifnya dan lain-lain. Terus aku juga kayak ikut ditanya juga sama polisinya sih. Dipertemukan nggak? Enggak dong. Oh. Enggak dong. Siapa tahu kamu pengen siram air panas gitu kan. Gitu. Sebenarnya bisa diduitin kata teman aku. Tapi aku kasihan aja. Iya. Mahasiswa kan. Nyesel gak? Dikit. Katanya kalau diduitin kompensasi berapa kayak gitu? 1 ETH loh. Serius. Bisa sampai 1 ETH itu. Karena di stalk ya. Dan membuat saya tidak nyaman. Tapi polisinya baik banget sih. Dia kayak bilang gini, mau dikasih psikolog gak? Kamu trauma gak? Gitu kan. Cuma aku waktu itu bukan trauma sih. Lebih ke aku keluar kerja. Karena kan aku kerjanya pulangnya malam banget kan. Jadi aku takut balik ke asrama sendirian gitu-gitu. Wah. Dan aku take a break, balik ke Indo dulu 2 minggu gitu, biar gak takut-takut banget lah ya. BTW UMR di Korea berapa sih? Kayaknya 2.200.000-an deh. 2.500.000 lah ya, gak tahu deh. Bener lu. Iya gede kok, gede banget. Teman-teman aku ya. Apa 2.500.000 won, bukan rupiah. Iya, rupiah. 25 kali, 25 sampai 30. Oh iya sama sama Jepang berarti. Iya mirip lah ya. Tax berapa persen? Gak tahu. Kamu bayar pajak gak pas part time? Kayaknya udah kepotong deh. Udah kepotong, take home pay per jam berapa? Aku 12.700 won. In rupiah? 150 ya? 150 ribu. Gedean kerja di Korea daripada di Jepang. Iya, itu udah asuransi loh, udah potong asuransi aku. Asuransi udah termasuk bayar dari potongan pajak di part time. Waktu itu ya. Ya kalau misalnya kamu ketabrak, jedar kamu masuk rumah sakit, bayar rumah sakitnya berapa persen yang bayar rupiah? Bayar duit. Part time tuh kayaknya itu asuransi pas lagi di part time deh, kayak kecelakaan masak atau apa. Sekolah? Kalau sekolah, kampus aku bayar lagi sendiri. Berapa? 600.000 lah, 700.000 per bulan. Sama. Oke. Yeah. Enggak, di Jepang 1.200.000. Oh, kayaknya di Korea setiap tahun naik sih. Gitu. Terus pas lagi kamu udah punya insurance card, kamu masuk rumah sakit misalkan kayak ya sakit-sakit pilek apa gimana gitu, yang di cover berapa persen? Belum pernah nyoba. Ya kamu gak pernah sakit ya? Aku pernah sakit gigi. Terus ditolak karena asuransi aku belum keluar. Terus aku berdoa kan. Terus sorenya aku di endorse sama rumah sakit gigi. Tempat artis-artis. Anak ini hokinya gede bro. Lumayan. Hokinya gede dit. Padahal apa kerjanya mainin J. Astaga.
Anjay, kok kamu hokinya gokil juga ya? Ya waktu itu aku desperate udah nyari tiket pulang biar gigi aku diberobatin. Terus kamu pernah ada pengalaman paling apa ya, kuyasi itu apa ya, frustrated lah, kayak gue kayak sial banget deh, gue kayaknya berat banget deh. Itu pas lagi apa, ada nggak di Korea? Itu pas lagi sakit gigi, aku udah bener-bener mau pulang, udah nyari tiket. Kayak aku ditolakin beberapa rumah sakit kecil kan, namanya Cigua ya, Cigua kecil. Kalau gitu. bayar rumah sakit berapa? Gak tahu, katanya sih mahal, kamu nggak mampu gitu-gitu kan. Siapa yang bayar? Siapa yang bilang? Itu mbak-mbak yang jaganya. Serius? Iya, aku ditelok 3 loh. Itu aku udah kelingan banget sampai digotong sama Angie dan Xiao Pei, temen aku dua-duanya gitu. Terus ya udah, itu aku desperate banget, aku udah mau pulang gitu kan. Tiba-tiba aku lagi scroll DM ya, ada satu rumah sakit Korea, Tiu namanya, Tiu. Dia di Gangnam dan bagus gitu. Jauh banget dari rumah sakit kecil gigi kecil-kecil gitu. Ini benar-benar kayak bagus, proper gitu. Dan dia kayak nge-DM aku, kayak mau nggak endorse, rate-nya berapa? Terus aku bilang, buat yang kali ini nggak ada rate, nggak apa-apa kok. Tapi aku butuh banget sekarang juga gitu. Soalnya aku sakit banget gitu. Akhirnya aku appointment kayak 2 jam setelahnya deh kalau nggak salah gitu. Soalnya udah benar-benar nggak. Dari Seoul ke Gangnam berapa jam sih? Gangnam di Seoul. Gangnam di Seoul ya? Gangnam di Seoul. Oh, gue gak tahu, maaf ya. Dari sekolahku, dari gak pernah ke Korea. Ayo. Oke. Gitu. Terus udah bayar asuransi apa segala macem, ada stalking. Tadi aku lagi nanya culture shock apa lagi? Culture shock. Yang ada hubungannya sama uang deh. Apa ya? Di sana, gue punya pertanyaan. Kamu punya teman orang Korea? Dia lagi buka ATM, kamu di belakangnya dia, ngelirik duit ATM-nya dia atau kagak sengaja gitu pas lagi kuliah. Itu di sana keras nggak? Maksudnya kayak lu ngapain ngeliat-liatin gitu? Apalah jadi bercandaan gitu? Aku nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Gue dulu di kampus di Indonesia kayak gitu jadi bercandaan tuh. Ya itu tinggal segini lu ya. Makan apa lu, nasi pakai garam gitu kan, kayak gitu-gitu kan, bercanda ya namanya ya. Namanya juga mahasiswa Indonesia kan. Tapi kalau di Jepang, wah parah banget lu. Gue gak sengaja dong gitu kan. Lagi bareng gitu kan, masuk dalam karena di luar hujan, masuk ATM, lihat belakang, pas lagi ngeliat ke depan lagi ada duit gitu kan. Tanya, tabungan lu mau dipakai buat apa gitu kan, banyak banget, lu gak beli rumah sekalian, gue gituin kan. Ngamuk dia bro. Kurang katanya. Enggak, dia ngamuk gitu kan. Kamu kok kurang ajar ngeliat-liatin gitu. Di Indonesia bercandaan, gue taunya bercandaan kan, gue kira di sana juga bercandaan, taunya nggak sopan gitu, sitsure bahasanya. Privacy gitu kan. Betul. Ya kalau kita dulu di ATM tinggal 150.000, masih tanggal 20 10 hari lagi ketawa bro gitu kan. Makan mie atau nasi bungkus gitu. Yang telurnya dilihat pakai mikroskop ya. Nasi kecil. Oke, BTW ini karena udah sejam, udah banyak juga yang bisa diceritakan tadi tentang pengalaman apa segala macam. Terakhir dong. Apa tuh? Dari masuk Aceh udah profit berapa persen? Nggak tahu ah. Persen. Nggak tahu lah. Ya elah, nggak asik banget lah. Yang lain tuh ngomong. Suli aja ngomong dia berapa juta sebulan. Aku nggak ngecek. Nggak asik banget. Iya serius. Udah bisa beli rumah? Ya mau dong beli. Ya kenanya. Ya belum lah, kan modal aku juga nggak banyak, nggak sebanyak kamu. Nggak mungkin. Serius. Ya udah, ETH ada berapa persen dari total porto? Nggak tahu deh. Bitcoin berapa persen dari total porto? 50 kalau Bitcoinnya. 50%. Iya. ETH-nya berapa persen? Lupa. Nggak asik banget. Di belakang. Oke. Terus selama ya udah, pertanyaan penutup. Sama cowok yang sekarang? Enggak. Kakak mah jahat nih, dari tadi menjebak. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.